Acara pada pagi hari ini, yaitu Sekolah Konservasi, akan mengusung tema dampak positif dan negatif pandemi terhadap ekosistem dan satwa liar. Dengan adanya acara ini, dapat lebih membuka wawasan kita tentang baik dan buruknya dampak pandemi terhadap ekosistem, sekaligus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dalam rangka untuk melestarikan lingkungan kehidupan di dunia ini. Kurang lebihnya begitu, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Sekolah Konservasi KSSL FKH-UGM dengan ini dibuka. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan barokah manfaat dari. Dihadirkan dua pembicara, yaitu pembicara pertama Dr. Hewan Muhammad Wahyu dari Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation dan Dr. Hewan Yohana Triastuti dari Taman Safari Indonesia. Kepada Dr. Wahyu, dipersilahkan untuk menyampaikan terhadap ekosistem dan satwa liar serta strategi menghadapi dampak pembatasan sosial COVID-19 dalam perawatan kesehatan rutin gajah. Fakta bahwa disiplin baru terkait protokol kesehatan hadir dan berfokus untuk hubungan yang semakin diantara kesejahteraan. Jadi untuk menjaga kesejahteraan tadi memang protokol kesehatan itu memang tetap harus dilakukan, dan karenanya social distancing ataupun pembatasan sosial itu tetap harus. Tata lingkungan, perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan taman nasional jelas mutlak menurun karena tidak ada kunjung, sehingga perputaran ekonomi di sana menjadi. Konflik gajah dan manusia tetap terjadi secara sporadis. Jadi artinya dari bulan Januari sejak istilahnya COVID mulai menyebar hingga hari ini laporan-laporan kejadian konflik gajah dan manusia, kegiatan perlindungan satwa liar tetap dilakukan dengan SOP COVID-19. Jadi pada umumnya teman-teman yang melakukan patroli, teman-teman yang pengobatan gajah di alam ataupun di semi in situ di Taman Nasional ataupun kawasan konservasi itu tetap melakukan dengan istilahnya coba mengikuti kebijakan pembatasan sosial dengan SOP baru yang harus kita terapkan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengambil langkah untuk menutup 56 kawasan taman nasional. Dampak yang paling terganggu adalah sistem wisata. Nah, umum COVID itu tadi istilahnya tidak begitu signifikan dalam penularan penyakit terhadap gajah, tetapi istilahnya bahwasanya social distancing ataupun istilahnya mekanisme penularan daripada ini sesama manusia itu yang ada COVID, proses pemeliharaan gajah ataupun penanganan kesehatan gajah harus tetap dapat dilakukan dengan hal-hal sebagaimana mekanisme COVID yang seperti ini. Kita memanfaatkan dengan istilahnya coba menggali bagaimana proses pemeliharaan gajah di Tangkahan dan dengan fasilitas-fasilitas sebuah mengkomunikasikan terhadap model pemeliharaannya terhadap pengunjung nantinya apabila COVID sudah selesai. University. Baik. Salam konservasi. Laksanakan PKB, edukasi, riset, dan recreation. Tapi untuk bisa konservasi ini berjalan secara lestari itu ada di sini juga kegiatan di Lembaga Konservasi ex situ itu ada kegiatan support kepada konservasi di in situ, namanya program in situ. Ya, ada perlindungan, yaitu perlindungannya tidak hanya terhadap spesies tapi terhadap habitat juga, seperti diketahui karena banyak konflik satwa liar di alam itu kan karena banyaknya kerusakan habitat dan perburuan, juga perdagangan ilegal. Jadi bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap spesiesnya tersebut dan juga habitatnya sehingga satwa tersebut tidak punah. Nah, sebagai liarkan itu dimanfaatkan. Pemanfaatnya seperti di penangkaran untuk di breeding, kemudian bisa untuk peragaan gitu ya. Pengawetan ya. Nah,
kegiatan pengawetan ini bertujuan melindungi mengelola spesies genetik ekosistem agar tetap lestari. Jadi tadi manfaat sebagai pusat penangkaran satwa laut, sebagai edukasi conservation ya. Jadi kita melakukan edukasi di sekolah-sekolah, kemudian juga kita setiap ada momen kita melakukan kegiatan seperti misalnya ini ada Action Day dan sudah banyak melakukan penelitian di harimau Sumatera, pada elang Jawa, pada banteng Jawa, pada anoa. Kita juga melakukan penelitian di Mentawai. Terasa sejak Februari 2020 karena masyarakat juga masih salah persepsi gitu ya. Jadi ada dengar pandemi yang belum Indonesia saja belum declare ada kasus, tapi itu sudah berdampak itu karena masyarakat taunya oh jangan ke kebun binatang karena ke kebun binatang itu benar-benar tidak ada pemasukan untuk operasional gitu ya. Tetapi dengan tidak ada operasional itu bahwa perawatan satwa itu tidak bisa berhenti kan, tetap harus dijalankan secara oka itu memang itu ada di pakan ya, di pakan. Pakan itu cukup besar sehingga bagaimana kita bisa melakukan efisiensi biaya pakan tersebut, tapi tidak berdampak signifikan kepada hewannya. Jadi kita membuat perubahan-perubahan SOP untuk penyesuaian. Nah, contohnya aja kegiatan tukar-menukar satwa, misalnya breeding loan atau pengadaan hewan darah baru, baik itu dari antar LK maupun LK luar negeri itu menjadi tertunda. Karena di situ di samping untuk mencegah penyakit tidak ada penerbangan dan juga ya jadi banyak hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Dina mengeluarkan surat edaran untuk kewaspadaan pemasukan media pembawa penyakit COVID-19 itu mengeluarkan surat edar bahwa semua satwa jenis kucing, karpelai, musang, harimau, singa, golden syria hamster, kelelawar dan semua primata yang masuk ke Indonesia harus di PCR COVID-19 dari negara asal untuk diagnostik. Bagaimana kita menyikapi? Nah, kalau LK yang mempunyai lahan besar, misalnya di Taman Safari kan lahannya di Taman Safari Bogor itu ada 220 hektar. Nah, yang dipakai kan 168 hektar. Nah, itu masih ada lahan yang cukup untuk penanaman pakan yang bisa panen cepat, misalnya nanam buah, nanam rumput, nanam jagung atau kacang-kacangan itu dilakukan. Kita juga melakukan pencarian pakan mandiri di luar, misalnya ada masyarakat yang jagungnya mungkin karena dampak pandemi juga nggak bisa dijual, ternyata banyak yang mereka nggak panen kemudian. Jadi ternyata banyak masyarakat yang sangat peduli terhadap konservasi atau terhadap satwa liar gitu. Dampaknya ada potensi penularan COVID ya, itu memang ya ada yang kita khawatirkan bisa menular kepada hewan. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan program biosecurity dan biosafety yang ketat sehingga tidak sampai bisa menularkan kepada satwa atau kepada antar pengunjung kepada staf. Kita juga ada rapid test, memakai masker setiap karyawan maupun pengunjung sebelum berangkat juga ditem, wajib memakai masker, kendaraan semua juga disemprot disinfektan, setiap banyak tempat di setiap lokasi ada tempat-tempat untuk cuci tangan, untuk desinfektan. Kita juga mengurangi meeting juga kita melakukan dengan Zoom meeting ini. Jadi kita juga tidak mengumpulkan banyak orang. Kita juga menerapkan social distancing menjadi hidup lebih sehat gitu. Protokol kesehatannya lebih ketat. Kemudian mungkin satwa lebih menikmati udara lebih segar. Ini contohnya kalau di Taman Safari, karena kalau yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua pada hari ini, dan juga terima kasih kepada semua peserta Sekolah Konservasi yang sudah bergabung pada hari ini.